Oh ya, lanjut. Kalau gubernur menyebutkan pesantren anti politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Ustadz yang model yang kayak begini tuh Ustadz yang tolol, Ustadz yang on, Ustadz yang kurang ngajar, Ustadz yang kagak punya otak. Terkait mengenai Ustadz ya. Ustadz Garut yang viral, yang statementnya gila parah banget. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN. Play. Ada katanya seorang Ustadz yang dari Garut itu. Oke, gas, Pak. Dia ceramah sambil duduk manis di atas kursi, sambil dengan mengeluarkan, kalau menurut gue sih itu kata-katanya tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang Ustadz ya. Segimana kesel, segimana benci, segimana gak suka juga, setidaknya kalau sebagai Ustadz itu harus memberikan contoh perilaku bahasa yang baik dan benar. Oke? Nih, sekarang Bapak ngebacot kayak begitu, mau coper kesana kesini, jangan tersinggung jika ada netizen yang memberikan bacotan-bacotannya terkait Bapak ya. Karena Bapak sendiri juga tidak memiliki etika, tidak memiliki bacotan-bacotan bagus untuk memberikan contoh, memberikan penilaian kepada rakyat terkait tentang Gubernur Jawa Barat. Oke, nih lihat videonya. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Lalu gubernur menyebutkan pesantren anti politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna. Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya pada Di Mulyadi? Hah? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya pada Di Mulyadi? Hah? Gua tanya nanya sama lu. Banyak loh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya pada Di Mulyadi. Apa? Hah? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Hah? Habis lu. Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke. Itu menjadi musuhnya pada Di Mulyadi, tapi gua dukung pada Di Mulyadi. Harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gua cuma pengen ngomong, Ustadz yang model yang kayak begini tuh Ustadz yang tolol, Ustadz yang on, Ustadz yang kurang ngajar, Ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gua berkata seperti ini? Gua tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata on, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas Ustadz seperti itu? Lu mengkritik, boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Hah? Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah. Ya, jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke, Bapak bisa terima, ya? Ya. Gila. Keren sekali Pak pemirsa Pria Budiman yang cetar membahenol.